Berjumpa kembali dalam mata kuliah Agroforestry. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola pengkombinasian komponen agroforestry, di mana kita akan mereview atau membahas tentang apa saja sih pola-pola pengkombinasian dan interaksi antar komponen agroforestry apabila komponen-komponen tersebut dipadu-padankan dalam satu sistem manajemen lahan. Baik, selanjutnya kita akan melihat di slide terdapat referensi tambahan yang dapat dibaca oleh para peserta mata kuliah. Ada beberapa sumber. Kemudian selanjutnya slide tentang materi kita pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengkombinasian menurut dimensi waktu, kemudian pengkombinasian secara tata ruang. Selanjutnya, sebagai pembuka, kita akan sedikit flashback atau kilas balik tentang agroforestry, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa agroforestry itu merupakan pengkombinasian antar komponen kehutanan dengan komponen dari jenis-jenis pertanian dan juga dari beberapa komponen yang lain seperti peternakan, perikanan, dan juga dapat ditambahkan misalnya perlembahan dalam suatu tata waktu ataupun secara tata ruang. Kemudian pengkombinasian antar komponen-komponen dalam sistem agroforestry ini dapat menghasilkan suatu interaksi dan juga menghasilkan reaksi-reaksi. Reaksi ini menurut von Meidel tahun 87 dapat dibagi menjadi 3, di mana dalam satu unit manajemen itu interaksi antar komponen agroforestry dapat bersifat saling bersaing atau persaingan. Kemudian dia dapat juga malah saling melengkapi antar komponen tersebut. Tetapi juga ada reaksi yang ketiga, yaitu dapat bersifat ketergantungan malah. Jadi dalam suatu sistem manajemen lahan yang sama, interaksi antar komponen itu dapat bersifat bersaing, saling melengkapi, atau juga saling ketergantungan. Kita dapat menemukan reaksi-reaksi interaksi tersebut dalam sistem agroforestry. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan melihat secara umum pengkombinasian menurut dimensi waktu. Yang dimaksud di sini dengan dimensi waktu itu adalah interaksi antar komponen-komponen yang ada. Jadi kita melihat tata waktu interaksi tersebut. Menurut Nair tahun 93 dalam bukunya An Introduction to Agroforestry, dia membagi interaksi tersebut berdasarkan waktunya. Yang pertama dapat lihat di slide. Pertama adalah coincident, di mana tanaman utama itu hadir secara terus-menerus di dalam lahan tersebut bersamaan dengan jenis tanaman lainnya seperti tanaman pertanian dan perkebunan, di mana interaksi keduanya itu terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada jenis konkomitan, di mana jenis tanaman utama itu hadir terus-menerus, sedangkan komponen yang lain seperti pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya itu hadir tidak terlalu lama ya, atau semusim. Contohnya adalah pada sistem tahunnya. Kemudian ada tipe intermittent, di mana tanaman utama itu hadir terus-menerus dalam lahan tersebut, sedangkan tanaman pertanian, perkebunan, dan komponen lainnya itu hadir secara tidak terus-menerus tapi konsisten ada. Jadi terdapat jeda waktu, dia hadir semusim kemudian akan hadir kembali. Jadi tidak digantikan jenis lain, tapi akan hadir kembali secara terus-menerus, tetapi terdapat jangka waktu antara kehadirannya. Kemudian ada tipe interpolated. Contohnya yang paling mudah adalah dalam sistem pekarangan, di mana tanaman utama komponen kehutanan seperti pepohonan itu ditanam
dari awal terus menerus ya di pinggir-pinggir lahan, di batas-batas lahan pekarangan tersebut. Kemudian di antara batas-batas lahan di dalam pekarangan tersebut akan ditanam berbagai komponen seperti tanaman pertanian, tanaman perkebunan, dan kehadirannya itu sama seperti sistem intermittent tadi, tetapi terdapat beberapa jenis tanaman pertanian atau perkebunan ditanam. Tanaman semusim yang ditanam itu ada beberapa jenis, jadi tidak hanya 1-2 jenis tapi banyak. Ini dapat kita temui secara mudah dalam sistem pekarangan. Kemudian ada tipe overlapping di mana tanaman kehutanan itu ditanam terus menerus, tetapi sistemnya dia dipersiapkan untuk menunjang jenis tanaman lainnya seperti tanaman pertanian atau perkebunan. Jadi dia sebagai supporting system. Contohnya paling mudah adalah kalau kita melihat ada sistem agroforestry berbasis lada, di mana tanaman tiangnya berupa pohon itu ditanam terlebih dahulu. Kemudian setelah dia dirasa dapat untuk menunjang tanaman lada tadi, baru tanaman lada akan dihadirkan secara juga jangka waktu terus menerus ya dalam tiang-tiang tersebut, sehingga akan membentuk suatu sistem saling ketergantungan. Kemudian yang terakhir adalah interaksi dengan tipe separated. Ini dapat ditemui pada suatu manajemen lahan sistem jeda atau sistem bera atau fallow time yang sudah disempurnakan. Jadi terdapat antar komponen tersebut itu akan dihadirkan secara bergantian. Kemudian masuk kepada tadi materi ini, yaitu jika komponen agroforestry tersebut tata waktunya kita sederhanakan, kita lihat secara sederhana, maka kombinasinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu kombinasi secara permanen dan kombinasi secara sementara atau temporary. Kombinasi secara permanen dapat dilihat pada slide selanjutnya. Kombinasi permanen ini dapat dijumpai dalam 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah kombinasi antara komponen kehutanan, pertanian, dan peternakan secara berkesinambungan selama lahan digunakan. Contohnya adalah kebun dan juga pekarangan. Pada sistem kebun dan pekarangan kita dapat melihat bahwa komponen kehutanan, pertanian, dan peternakan itu ditanam secara bersamaan terus-menerus dalam satu sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan permanen pada lahan pertanian sebagai sarana memperbaiki lahan atau sebagai tanaman pelindung, atau juga dapat berfungsi sebagai penahan air. Contohnya adalah sistem agroforestry kopi seperti yang banyak kita temui di Lampung, dan juga contoh lainnya adalah sistem agroforestry berbasis kakao. Jadi tanaman kehutanan itu memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung dan juga berfungsi sebagai tanaman yang menahan air, dan juga secara sedikit demi sedikit dia memperbaiki lahan, di mana dia menahan erosi permukaan dari air maupun angin. Itu yang dapat kita lihat pada sistem agroforestry kopi dan kakao. Kemudian yang ketiga adalah penggembalaan ternak secara tetap pada lahan yang berhutan atau berkayu. Contohnya dapat kita temui pada wilayah yang kering ya, seperti di daerah timur NTT. Itu di sana terdapat penggembalaan ternak secara tetap, di mana ternaknya itu dilepas dalam suatu kawasan berhutan atau berkayu, yang di mana sistem agroforestry tersebut, tanaman berkayu ini berfungsi sebagai pelindung atau penaung dari ternak itu, dan juga dapat berfungsi sebagai menjaga tata air di sana dan tanah juga. Jadi itu 3 kemungkinan yang dapat dikombinasi secara permanen. Kemudian ini pada slide dapat kita lihat contoh-contohnya, yaitu pertama ada kebun dan juga pekarangan. Pekarangan ini identik dengan masyarakat dari Jawa ya, dimana di halaman depan itu mereka melakukan
pertanaman beberapa jenis-jenis tanaman yang dapat bermanfaat secara ekonomi, terutama bagi kepentingan keluarga, seperti tanaman rempah-rempah dan juga bumbu-bumbuan ya, dan juga tanaman pangan. Selain itu juga biasanya ditanam juga di pinggir lahan itu tanaman pon-pon atau obat-obatan. Selanjutnya terdapat juga gambar penggembalaan ternak. Walaupun ini bukan contoh di daerah semi arid atau kering, tapi dapat dilihat bahwa ternak di sana digembalakan pada suatu lahan yang dipenuhi oleh beberapa pepohonan, dan juga pepohonan itu merupakan komponen perkebunan dan juga kehutanan, di mana ternaknya itu dilepas secara langsung, digembalakan. Kemudian gambar yang ketiga adalah potret dari sistem agroforestry berbasis kopi, di mana dapat lihat di sini terdapat pohon dadap yang menaungi tanaman-tanaman kopi di bawahnya, karena tanaman kopi ini butuh naungan yang tidak terlalu berat. Kemudian tanaman dadap juga dimanfaatkan sebagai pemompa unsur hara, terutama nitrogen, masuk ke tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman kopi. Selain itu juga pohon dadap ini berfungsi sebagai kayu bakar bagi petani, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penahan air dan erosi tanah ketika dia ditanam pada lahan yang agak miring, jadi atau tanahnya tidak datar. Kemudian kita lihat kombinasi secara temporal atau sementara. Contoh-contoh yang dapat dilihat adalah penggembalaan ternak di dalam kawasan berhutan pada musim tertentu. Jadi ternaknya digembalakan ketika lahan tersebut sudah memiliki potensi HMT, hijauan makanan ternak, yang cukup. Jadi HMT-nya sudah dapat dipanen atau dimakan oleh ternak. Tetapi ketika cadangannya sudah habis dan masih berupa tanaman juvenil atau yang masih muda, kawasan tersebut akan ditutup untuk pengembalaan, jadi tidak dibuka secara terus-menerus. Kemudian yang kedua contohnya adalah pemanfaatan lahan kehutanan untuk pertanian secara terbatas. Contohnya adalah yang dilakukan oleh perum perhutani di Jawa, di mana tanaman jati yang masih muda itu akan diperbolehkan untuk masyarakat sekitar mengelola pertanian di sana dengan batasan-batasan tertentu jenis-jenisnya. Tetapi petani dapat melakukan pertanian selama beberapa tahun di sana. Hal ini dapat menimbulkan keuntungan bagi perhutani juga, karena petani secara langsung juga akan merawat semai-semai tanaman jati yang ada dalam lahan tersebut. Jadi keduanya saling menguntungkan. Pihak perhutani dapat melakukan pemeliharaan tanaman jatinya yang masih muda, sedangkan petani dapat mengambil manfaat berupa hasil-hasil pertanian yang dia usahakan pada lahan tersebut. Kemudian dapat kita lihat kombinasi secara tata ruang yang kedua. Kombinasi tata ruang ini dilihat dari penyebaran antar komponen dalam suatu lahan tersebut. Penyebarannya dapat dibagi, yaitu penyebaran secara merata apabila komponen berkayu itu atau hutan itu bersebelahan dengan tanah pertanian karena permudahan alam ataupun penanaman secara sengaja. Kemudian dapat lihat dari strata yang ada di sana. Sedangkan penyebaran tidak merata apabila komponen berkayu ini ditempatkan pada suatu jalur tertentu, misalnya pada pinggir-pinggir lahan. Selanjutnya, penyebaran secara horizontal ini dapat dengan mudah kita lihat apabila kita melakukan pemotretan dari atas ya, aerial view, di mana tanaman penyebaran secara horizontal ini dapat juga kita lihat berdasarkan pola penanaman yang sudah kita kenal, misalnya seperti tanaman
jalur berselang atau alternate rows. Kemudian dapat juga ini hadir, ini yang ditanam secara sengaja. Jadi tanaman pohonan itu ditanam berdampingan dengan tanaman pertanian. Kemudian secara penyebaran horizontal dapat juga hal ini hadir dari tanaman bekas tambang atau area yang sudah ditebang, kemudian dikombinasikan lahan-lahan yang kosong itu dikombinasikan dengan tanaman perkebunan seperti kakao. Kemudian yang ketiga, tanaman-tanaman kehutanan yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah seperti lamtoro itu ditanam dalam sistem tumpang sari, tetapi dengan jalur-jalur yang lebih intensif, di mana pepohonan tersebut ditanam bukan cuma dalam satu jalur atau lajur saja, tetapi dalam satu jalur itu terdapat beberapa formasi tanaman. Jadi tanaman kehutanannya yang berfungsi sebagai pemompa nutrisi ke tanah tadi itu ditanam 3 sampai beberapa lapis. Kemudian terdapat juga penyebaran secara horizontal, di mana dia memperhatikan kondisi kemiringan lahan atau garis kontur. Jadi tanaman-tanaman itu ditanam berdasarkan kelerengannya, jadi mengikuti garis kontur. Ini juga dapat lihat contohnya seperti sistem shelter belt, di mana tanaman itu ditanam itu di pinggir-pinggir lahan yang kritis atau rawan terjadi longsor. Kemudian kombinasi antara agrisilvicultur dan silvopastura, di mana pohon perdu-perdu berkayu ditanam sebagai pagar hidup. Jadi ini seperti contohnya adalah pola pertanaman trees along border atau border tree planting, di mana tanaman berkayu itu melindungi lahan di dalamnya dari gangguan ternak yang akan masuk ke dalam lahan. Tetapi tanaman pagar ini juga dapat berfungsi salah satunya sebagai hijauan makanan ternak bagi ternak yang akan masuk tadi. Jadi ternaknya akan tertahan di luar. Kemudian tanaman perdu tidak merata atau random ya pada lahan, tapi dia secara horizontal akan terlihat polanya akan tersebar secara acak. Kemudian ini dapat dilihat pada biasanya tanaman ladang berpindah, tetapi juga di Provinsi Lampung kita lihat pada sistem agroforestry kopi terdapat penanaman beberapa tempat itu tanaman kopinya ditanam secara acak. Hal ini disebabkan biasanya karena lahan tersebut adalah lahan yang dibuka dari tanaman berkayu atau hutan, kemudian dibuka sehingga yang sela-sela yang kosong itu ditanami oleh tanaman perkebunan seperti kopi. Kemudian dapat lihat juga contoh-contoh lainnya dari kombinasi penyebaran secara horizontal ini seperti alley cropping, traditional forest garden atau box system. Selanjutnya adalah penyebaran secara vertikal, di mana ini dapat terlihat sekali kombinasi-kombinasi dari penyebaran secara vertikal ini, yaitu penyebaran vertikalnya itu dapat lihat dari stratanya. Apabila dia stratanya terdapat beberapa strata, maka itu dapat dikatakan penyebaran secara merata, di mana secara sistematis kondisi ini terbentuk dari agroforestry modern atau agroforestry lanjut, dan juga biasanya yang sudah berskala komersil atau ditujukan untuk utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan untuk yang penyebaran secara vertikal kita lihat itu tidak merata, itu biasanya agroforestry awal, di mana tanaman pertanian kehutanan itu ditanam secara acak. Jadi ini dapat lihat pada agroforestry tradisional, dan juga ini berkaitan dengan kelimpahan jenis dan juga diversitasnya cukup tinggi dibandingkan yang merata, tetapi ini dapat biasanya ditemui oleh
kita pada lahan-lahan petani yang luasnya kecil. Berdasarkan beberapa penelitian dapat diketahui bahwa terdapat preferensi atau pilihan oleh petani di mana yang lahannya itu tidak terlalu luas, itu dia akan menanam berbagai jenis tanaman dalam lahannya tersebut, sehingga terdapat struktur yang tidak merata secara vertikal. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.